Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah alternatif jawaban untuk tayangan Senin tanggal 10 Agustus 2020, cara berpikir kritis. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Untuk soal yang pertama, ya. Apakah manfaat dari berpikir kritis terhadap kehidupan sehari-hari menurut tayangan tersebut? Lalu apa tanggapanmu? Ya, berpikir kritis ini menumbuhkan rasa ingin tahu, curiosity, ya. Terus terbiasa menganalisa. Kalau kita kritis itu terbiasa menganalisa setiap informasi yang masuk, sehingga dari manapun informasi didapatkan akan diolah secara logis, mau dari guru, mau dari tayangan televisi, mau dari pemerintah, mau dari siapa saja, kita harus mengolahnya menggunakan logika, ya. Kemudian memunculkan keberanian untuk bertanya dan melengkapi hal-hal yang belum dipahami atau dianggap tidak sesuai. Jadi kita nggak paham, kita tanya. Kita nggak sesuai, kok nggak sesuai dengan logika gitu, kita bertanya juga. Ya, siapa tahu yang memberi informasi itu salah. Termasuk kadang-kadang Pak Ali juga kan nggak teliti ya, kalian tanya akhirnya di kolom komen. Kemudian pertanyaan setelah nonton video 2, hal-hal apa sajakah yang perlu dipertanyakan menurut tayangan tersebut? Mengapa hal tersebut menjadi penting? Pertama adalah definisi atau arti kata. Ini penting agar kita saat membicarakan suatu masalah ini memiliki persepsi yang sama ya terhadap masalah, maka harus memahami definisi. Jangan sampai definisinya itu kita sampai sama lawan bicara itu beda. Kalau sampai beda definisinya saja sudah kita ngarahnya ke kiri, yang sana ke kanan, jadi nggak akan ketemu. Ya. Nah, nomor 2, ya intinya kita tidak searah, ya intinya tidak searah kalau tidak memahami suatu kata atau suatu hal itu dengan definisi yang sama. Terus konteks ini penting juga. Konteks definisinya sudah benar, kita membicarakan tentang investasi, kita sama-sama mendefinisikan investasi itu misalnya adalah tabungan misalnya gitu, ya. Nah, yang satu mendefinisikan usaha, ini kan agak beda, ya. Jadi kita mikirnya tanah, tabungan aset apa, yang sana investasi, enggak, usaha, kan beda. Konteks juga penting, ya. Konteksnya ini apa? Misalnya ada latar belakang hubungan, ya, latar belakang hubungan, ya. Pernyataan yang sama akan memiliki makna yang berbeda jika dilatar belakangi kejadian yang berbeda. Nah ini perjuangan. Nah perjuangan ini konteksnya apa? Dari sisi pemberontaknya atau dari sisi yang berkuasa? Beda, ya. Kalau dari sisi yang berkuasa ya para pemberontak ini dianggap perusuh. Kalau dari sisi pemberontak mereka sedang memperjuangkan memperjuangkan nasibnya. Nah jadi di sini makna konteksnya akan berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi untuk mendiskusikan sesuatu, sudut pandang disamakan dulu, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya setelah nonton video 3, apakah perbedaan antara argumen dan opini biasa? Mengapa kemampuan berargumen sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Argumen merupakan serangkaian kalimat yang bersifat persuasif atau membujuk, ya, atau yang bertujuan untuk mengubah pandangan orang terhadap suatu hal, dari setuju tidak setuju, dari mendukung jadi tidak mendukung atau sebaliknya, ya. Kemudian yang membedakan argumen dari opini adalah argumen harus terdiri dari beberapa kalimat dan ada kalimat yang menjadi kesimpulan, dan ada satu atau beberapa kalimat yang dijadikan alasan atau dasar kesimpulan itu. Argumen disertai data, ya. Kalimat yang menjadi alasan atau dasar dinamakan premis, ya. Jadi ada pernyataan atau pernyataan. Jadi argumen ini adalah kalimat yang utuh yang terdiri dari pernyataan-pernyataan, akhirnya berusaha untuk membujuk, ya. Oleh karena itu opini seseorang dalam tentang sebuah topik belum tentu dapat disebut argumen, ya. Opini hanya apa yang kita pikirkan. Opini itu. Argumen apa yang kita pikirkan bersama dengan pernyataan-pernyataan, bukti-bukti, hal-hal yang mendukung pernyataan kita untuk mempengaruhi orang, itu baru argumen, ya. Oke. Kemudian pertanyaan dari setelah video keempat, salah satu manfaat berpikir kritis dalam belajar adalah agar kita menjadi orang yang mudah penasaran seperti apakah yang dimaksud dalam tayangan tersebut, lalu apa hubungannya rasa penasaran tersebut dengan kebiasaan bertanya.
Penasaran ini akan mendorong kita untuk menggali informasi lebih dalam, dan salah satu caranya adalah dengan bertanya. Kalau kita penasaran, pasti kita kepo, selalu ingin tahu, dan salah satu caranya pasti bertanya. Kan seperti itu. Bisa bertanya langsung pada orang, bisa mencari informasi melalui berbagai media atau sumber. Nah, baik, ini adalah jawaban untuk Senin ya, tayangan Senin tanggal 10 Agustus. Kita akan ketemu lagi di tayangan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.